Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilman Nasruddin, biasa dipanggil Hilman, dari Supportingco PTPN 1 Regional 7 yang saat ini ditugaskan di unit Bunga Mayang, Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa pengetahuan yang saya dapatkan dari beberapa modul dalam program Plantation Development Leadership Program atau PLDP 3 angkatan ke-25 mengenai modul fungsional. Cakupan materi modul fungsional kita awali dari konsep perkebunan agribisnis. Agribisnis diartikan sebagai suatu sosok pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis, berskala besar dalam upaya meraih nilai tambah yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan bisnis itu sendiri diartikan sebagai usaha yang berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada customer dengan tujuan memperoleh benefit dari pelayanan tersebut. Sekarang bagaimana dengan karakter bisnis perkebunan itu sendiri? Yang pertama, produksi sangat bergantung pada kondisi tanaman dan faktor alam. Kedua, produksi dalam jumlah besar, mudah rusak dan tidak bertahan lama. Ada pada areal yang luas, sementara unit yang terkecil adalah pohon. Kemudian tanaman adalah makhluk hidup sehingga memerlukan perlakuan khusus secara agronomik. Yang kelima, melibatkan tenaga kerja yang banyak dan bekerja menyebar di area terbuka. Yang keenam, umumnya berupa tanaman monokultur sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Adapun peluang dari subsektor perkebunan itu sendiri, yang pertama sebagai sumber pangan, kedua sebagai sumber energi, yang ketiga sebagai bahan baku industri, yang keempat memperhatikan populasi manusia yang terus bertambah. Sementara tantangan di subsektor perkebunan yang pertama adalah pengendalian biaya produksinya. Kedua, stabilitas harga komoditas perkebunannya. Tiga, peta persaingan terhadap produksi. Kemudian liberasi perdagangan. Yang kelima, kebijakan perdagangan. Yang keenam, otonomi daerah. Yang ketujuh, isu lingkungan. Yang kedelapan adalah kerap terjadinya penjarahan terhadap hasil produksi perkebunan. Konsep pembangunan subsektor perkebunan baik itu komoditas kelapa sawit, karet, tebu, teh maupun komoditas yang lain tidak terlepas dari peranan penting manajemen air. Perkebunan yang dikelola dengan baik mempunyai efisiensi dan produktivitas tinggi, di mana air merupakan pembatasnya baik secara mikro ataupun secara makro. Air dapat merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui secara semu, di mana air lebih dapat dimanfaatkan manusia apabila perputaran daurnya lambat. Laju perputaran daur air tersebut dipengaruhi oleh iklim, kemudian bentuk rupa bumi, yang ketiga adalah perilaku manusianya itu sendiri. Paling dominan adalah perilaku manusia dalam hal mempengaruhi laju perputaran daur air. Manajemen air tidak terlepas dari apa yang dinamakan irigasi, di mana irigasi adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah distribusi air dari sumbernya menurut ruang dan waktu, serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah air tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Manajemen air juga tidak terlepas dari apa yang dinamakan drainase, di mana pengelolaan drainase yang baik akan mencegah beberapa kejadian berikut ini. Satu adalah fenomena alam karena kelebihan air. Dua, kejadian banjir di mana hujan lebat, saluran tersumbat, kemudian kurangnya daerah resapan air. Pada pertanian, orang lebih memperhatikan sekaman kekurangan air karena lebih memberikan efek yang nyata. Efek drainase sendiri kurang nampak sehingga tanamannya perlahan-lahan itu akan mati. Berlanjut ke salah satu contoh komoditas perkebunan yaitu komoditas tebu.
Tanaman tebu tergolong tanaman C4, yaitu mampu beradaptasi pada kondisi kering serta memiliki laju fotosintesis yang tinggi, mampu menghasilkan produktivitas mencapai di atas 100 ton per hektar, berkembang biak secara cepat semusim dari hasil tanaman sebelumnya, menghasilkan produk utama berupa gula serta produk sampingan yang beraneka ragam mulai dari bahan bakar, pangan, furnitur, pakan ternak, dan lain-lain. Proses bisnis on farm dan titik kritis produksi tebu yang pertama itu dimulai dari persiapan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT-nya, kemudian dilanjut taksasi produksi, kemudian dilanjut terhadap analisa bahan baku tanaman tebunya itu sendiri, dilanjut pada proses panen dengan kegiatan tebang muat angkut, dan dilanjut dengan proses pemeliharaan selanjutnya, baik itu tanam ulang plant cane ataupun kegiatan keperas ratun. Demikian yang saya bisa sampaikan pada sharing session kali ini. Salam planters, PTPN Jaya Berkah Juara.